Okay, now we go to the speaking for formal setting class first ya. Kayaknya we skip the intermediate grammar. It seems that it's better for you to present in the class. So make sure that next meeting itu semua, misalnya belum ada yang presentasi hari ini. Jadi kita ulang dari awal, berarti bersiap untuk 6 orang ya minggu depan. Di pertemuan tatap muka bersiap untuk 6 orang yang presentasi, and make sure that you make and you conduct your presentation as the real formal presentations. Ya, Miss memang nggak suruh kalian pakai baju formal kayak nanti kalian mau seminar skripsi karena itu belum. Cuman paling nggak untuk kondisinya bersikap lagi. Lakukanlah seperti kalian benar-benar sedang melakukan presentasi. Ya, sebenarnya memang kalian sedang benar-benar presentasi sih ya. Tapi ya udahlah, oke. Kita ke speaking for formal setting, how to present and deliver presentation first. Semuanya sih udah ini kalau untuk mahasiswa sastra Inggris sih harusnya udah nggak, bukan hal yang harus dijelasin lagi sih ya. Cuman ya mungkin kayaknya harus ya, how to prepare and deliver your presentations. Okay. So how is it? Gimana sih caranya menyiapkan dan menyampaikan presentasi kalian? The key of successful presentations is understanding. Yang jelas kalian harus paham dulu gimana kalian mau memaparkan, gimana kalian mau menjelaskan materi yang kalian presentasikan kalau kalian nggak paham. Hal yang sama nanti pada saat kalian skripsian. Kalian skripsi, kalian akan memaparkan skripsi kalian. Jadi kalau seandainya yang skripsinya nanti bayar orang lah, atau yang skripsinya nyontek punya orang, be careful kalau kalian nggak paham isinya apa. Jadi ketika kalian presentasinya susah. Ya. Jadi inti dari suatu presentasi adalah pemahaman. Kamu udah paham dengan materi kamu dan kamu ingin orang-orang yang mendengarkan presentasi kamu ikut paham dengan hal tersebut. Itu inti dari suatu presentasi, ya. Oke. Oh, nggak mau next. Oh, ini dia. So, ketika kalian menyiapkan presentasi yang harus kalian pahami itu adalah permasalahannya bagaimana kalian attract audience attentions. Ya. So you have to make sure that your audience listening to you. Kayak Miss bilang, ketika kalian presentasi, mau di kelas ataupun nanti mau kalian di depan aula, for example, kalau orang nggak dengerin, berarti presentasi kamu belum tersampaikan dengan baik. Kan presentasi adalah salah satu tipe komunikasi. Komunikasi itu adalah ketika pesan yang kalian disampaikan oleh si speakers itu diterima oleh si listeners. Kan itu basic of communication tuh itu. Basic of oral communication, written communication itu sama. Kalau tertulis ya, apa yang ditulis, pesan yang ditulis sama si penulis dipahami sama yang dibaca. Hal yang sama kalau kita oral communications, apa yang disampaikan oleh si pembicara itu dipahami oleh apa yang dipahami oleh si pendengar. Sama kayak yang Miss lakukan sekarang, Miss deliver, Miss present something, Miss deliver the materials. Ya saya harus paham dulu nih permasalahannya apa. Misalkan kayak Miss cuman kasih gambar ini, Miss cuman baca the problem today's talk is on keeping the attention of the audience. Miss cuman bacain itu, Miss nggak jelasin tadi ini kenapa Miss mau bahas ini. Ya kalian juga nggak paham. Mungkin kalian ngerti sekilas, cuman kalian nggak tahu bahwa oh berarti kita tuh harus attract yang lagi dibahas ini, kita harus mengattract attention dari si audiensnya itu. Gitu ya. And then how to deliver it as an effective communications ya. Pertama, kalian harus jawab dulu beberapa pertanyaan ini, jawab sendiri, maksudnya jawab dari kalian harus pastikan bahwa kalian memahami pertanyaan-pertanyaan ini.
Yang pertama itu what do you want to achieve? Dalam menyampaikan materi itu kamu pengen ngapain? Kamu pengen menyampaikan apa? Apakah itu sebagai suatu hiburan? Apakah itu sebagai suatu pemberi informasi? Apakah itu sebagai suatu apa namanya? eh, pelajaran, something like that, ya. Jadi ada beberapa tujuan yang bisa kalian achieve dalam ketika kalian mendeliver sesuatu. Yang pertama, educate and inform. Hal-hal ini biasanya kalau seandainya kalian ingin kayak sekarang nih, kalian melakukan presentasi di intermediate grammar, your purpose is to educate and inform your audience, your friends, kan? Atau pengen inspire atau interest atau persuade. Ini biasanya kalau pidato-pidato uh, motivator something like that ya, atau orang-orang penting, orang-orang yang ini sekarang nih lagi musim-musimnya apa? Musim-musimnya kampanye ya. Nah, yang kampanye-kampanye itu biasanya tujuan dia mendeliver presentationsnya, mendeliver itunya adalah untuk menginspire atau menarik orang atau mempersuade. Ini juga biasanya berlaku untuk marketing something like that. Oke. Okay? Terus untuk entertain itu tadi untuk menghibur. Berarti yang kalian sampaikan itu bersifatnya lumayan santai, yang tujuannya adalah memberikan hiburan atau entertainment uh, to your audience. Jadi kalian harus tahu dulu ya, achievement yang kalian harapkan nanti apa. And then forget all of that must grab and hold attentions. Jadi ingat tadi intinya adalah kalian harus attract your audience's attention first. Ketika kalian mempresentasikan sesuatu, kalian itu bisa dibantu dengan yang namanya visualizations. Akan cukup berpengaruh. Beda dengan yang orang ngomong doang tanpa ada gambar. Kalian sendiri aja nih, misalkan kalian cuma dengerin orang ngomong, dengan orang yang ngomong sambil nunjukin gambar dari apa yang dia omongin, kalian akan lebih tertarik dengan orang yang ngomong dengan visualizations. Benar nggak? Oke, jadi ketika Benar. kalian presentasi itu, kalian itu dibantu dengan visualizations-nya. Makanya kita bikin PowerPoint. Atau kalau kalian kayak kemarin waktu yang di Speaking for Daily Communications, kalian disuruh untuk presentasiin apa deskripsiin orang, kalian bawa gambarnya, kalian bawa barangnya, for example. Karena dengan itu bisa lebih meng-attract juga mereinforce your audience's attentions itu dengan visualization yang kamu bawa, ya. Jadi kita itu menyerap informasi itu 1% melalui perasaan, 1,5% melalui sentuhan, ya, 3,5% melalui pembawaan, 11% cuma melalui pendengaran. Dan paling banyak adalah 83% melalui penglihatan. Jadi memang visualization itu amat sangat membantu kalian dalam mendeliver informations. Makanya PowerPoint kalian, kalau kalian mau presentasi kalian itu atraktif, mau presentasi kalian itu menarik, kalian harus bikin presentasinya semenarik mungkin. Kayak ini, Miss bisa sih cuman tuliskan aja, list-list aja ya. Information itu bisa apa namanya bisa diserap melalui berapa persennya gini 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 tanpa ada gambar kayak gini. Tapi dengan ada gambarnya kan lebih menarik jadinya. Dibikin-bikin kayak gini gitu ya. Makanya namanya PowerPoint itu PowerPoint karena dia cuma poin-poinnya aja. Oke. Jadi kita tuh mostly paling banyak itu menyerap informasi melalui penglihatan kita, melalui visualnya. Oke. Jadi Bisa. ketika ya, oke. Jadi ketika kalian cuma mendengar aja atau kalian cuma melihat aja akan lebih baik, akan lebih bagus untuk recall-nya ketika kalian mendengar sambil melihat. Oke, jadi alhamdulillah bersyukurlah kalian masih diberikan penglihatan yang baik dan benar sama Allah. Oke. Jadi audiens itu akan retain more, akan lebih menyerap informasi ketika pendengarannya dikombo sama penglihatannya. Tuh, main combo dia ya. Jadi bukan cuman KFC aja yang ada combo. Duh, ngomongin KFC puasa banget ini ya. Sabar, 3,5 jam lagi ya Nana.
Terus ketika kalian menyiapkan presentasi kalian, it's better for you. Mungkin kalau cuman untuk presentasi intermediate grammar nih karena kalian cuman presentasi untuk di kelas aja nggak usah lah penting-penting segala macam. But remember that kalian akan lebih paham dengan apa yang kalian presentasikan ketika kalian sudah tahu outline-nya apa. Ya. Jadi sebenarnya kalau dalam presentasi kita tuh nggak perlu menghafal semua isinya. Tapi yang penting kalian tahu, yang pertama mau kalian ngomongin apa, keduanya apa, ketiganya apa, sampai terakhirnya apa. Disitulah kalian perlu bikin yang namanya outline. Dalam membuat outline itu kalian harus ada step-stepsnya. Yang pertama preparations, terus structure of the presentation yang seperti apa, visual aid sama slides yang kalian gunakan itu kayak gimana. Kemudian yang terakhir kalian harus practice first before you deliver your presentations. In planning and preparations, you have to remember tadi purpose dari presentasi kalian apa, why and what. Ngapain kamu presentasi itu? Mengapa kamu harus mempresentasikan topik itu? Terus apa yang kamu presentasikan? Terus siapa audiensnya? Dan di mana kamu mempresentasikan itu? Seperti yang kita lakukan di intermediate grammar, ya why-nya ya karena kalian ingin menyampaikan informasinya, menyampaikan materi tentang intermediate grammar yang kamu udah paham. Ingat, yang harus sudah kamu paham dulu. Itu apa yang kamu presentasikan ya materi tentang intermediate grammar. Audiensnya siapa? Teman-teman kamu sesama mahasiswa yang ambil mata kuliah audien apa sih namanya? Intermediate grammar. Di mana? Ya di kelas gitu. Kan harus tahu dulu tuh, preparation dulu. Akan berbeda ketika kalian deliver presentations di kelas, misalkan di kelas Miss Dewi, kelas pronunciations, atau di kelas Miss Cita yang baca puisi. Kan beda lagi tuh. Kenapa kamu mendeliver puisi misalkan? Kan beda lagi udah. Jadi kalian harus bedain presentasi yang untuk mata kuliah gimana masing-masingnya ya. And you have to know your subject. You have to understand your subjects. Ya, tahu yang mau kamu paparin tuh apa. Kalian harus paham dulu. Kalau memang mau paham punctuations, ya kamu harus siap. Kamu harus antisipasi kira-kira ini bakalan muncul pertanyaan apa aja ya tentang punctuations. You have also to develop your theme. Kalian udah dikasih temanya apa, topiknya apa, materinya apa. Ya kalian kembangkan sesuai dengan apa yang kalian dapat. List the key concepts and points to convey. Kan namanya presentasi itu dibatasi waktunya. Jadi nggak mungkin kalian memaparkan skripsi kalian itu nanti misalkan skripsi kalian 100 halaman, nggak mungkin kalian bacakan ke 100 halaman tersebut. Jadi yang kalian presentasiin apa? Intinya. Key konsepnya tuh apa? Poin yang pengen kalian sampaikan, yang pengen dipahamin tuh apa? Sisanya ya mereka bisa baca sendiri nanti di itunya, di apa namanya? Di skripsi kalian. For example. Jadi kalian sudah harus mulai bisa berpikir untuk mengilustrasikan key points-nya itu seperti apa, ya. Bukan normalnya sih, idealnya satu slide itu per menit, idealnya. Terus cuma 4 key points dalam 45 minutes presentations. Ini kalau presentasinya 45 menit ya. Key points-nya itu kurang lebih 4 dan cuma 1 slide per menit mestinya. Kemudian structure of your presentations. Ya, yang pertama itu opening. Setiap kalian presentasi itu ada openingnya. Greeting dulu, kalian menyapa audiens kalian, and then you introduce yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Oke, bentar ya. Dikali 250. Kita terbatas laporannya.
Mbak masukin kelas lewat deh. Ya, thank you. Kita lanjut ya. Jadi di opening itu kalian harus greetings audience, terus kalian memperkenalkan diri kalian. Kalian intinya kalian ngasih tahu who are you and what are you going to do. What are you going to tell to them. Jadi kayak tadi misalkan my name is Novella and I would like to tell you about punctuations. Kalau yang simplisnya ya, yang simpelnya. Kemudian setelah opening kita punya body-nya. Di body kalian tell them, baru kalian kasih isinya. Punctuation itu apa, tipenya apa, fungsinya apa, contohnya yang seperti gimana. Baru nanti in the end kalian kasih summary. Di summary kalian bisa kasih tahu ulang kalian apa sih yang barusan kalian kasih tahu sama orang tersebut. Ya. Jadi, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kesimpulannya adalah bla 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 bla. The conclusion is bla 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 bla. Something like that. Today we will learn all about presentations. Opening. Ya. Jadi di awal tuh ya dikasih tahu dulu. Makanya tadi di judul awal nih sudah kasih tunjuk judulnya gede-gede kan. How to deliver presentations, how to prepare and deliver presentations. Jadi ya itu memperkenalkan kalian bahwa itu loh yang akan kalian pelajarin hari ini. Ya. In opening you need a strong beginning. Kenapa kita perlu strong beginning di awal? Yaitu tadi tujuannya untuk attract attention. Kalau dari awal kalian udah ogah-ogahan, udah kelemar-kelemar, udah suaranya kecil atau something like that, gak bakalan audience kalian give attention to your presentations. Trust me. Apalagi nanti kalau kalian udah lakukan seminar nanti ya. Kalian di awal gunakan beberapa menit awal untuk meyakinkan audiens kalian bahwa kalian tidak akan membuang-buang waktu mereka. Will not waste your time. Dan yakinkan audiens kalian bahwa kamu udah well organized. Jadi ya kamu harus pede, harus dari awal udah harus menampilkan yang bagus gitu loh. Untuk meyakinkan bahwa oh ini orang presentasinya bagus nih, orang ini presentasinya benar nih. And you have to convince your audience that you know who you are. Jadi itu tadi makanya itu fungsi di awal kalian memperkenalkan diri kalian, memperkenalkan topik yang akan kalian sampaikan. Jadi biar orang-orang tahu, biar audiens kalian tuh tahu bahwa kalian itu ya well organized, kalian tidak akan memberikan atau menyampaikan presentasi yang abal-abal lah bahasanya tuh ya. And also you have to convince them that you know your subject, ya, tahu subjeknya apa. In opening also tadi you have to introduce the problem to be addressed and the context. Jadi kalian perkenalkan dulu kalian mau bahas apa, mau jelasin tentang apa, mau kasih apa. Makanya sometimes beberapa presentasi itu dia akan punya agenda. Jadi di agendanya itu udah ada kayak table of contents lah kalau di buku ya, kayak ada daftar isi, apa yang akan kalian paparkan itu apa aja, judul-judul besarnya. State your purpose, your scope, and your main message of your presentations. Give outline of the presentation, ini bilang agenda tadi ya. Misalkan tadi kayak Novella nih, tadi kan mempresentasikan tentang punctuations. Pertama Novella tadi kasih tentang definisinya. Jadi kamu bisa bagi agendanya jadi beberapa hal. Misalkan yang pertama adalah definitions. Terus yang kedua adalah types. Yang ketiga adalah functions. Kan lebih terarah tuh. Ya, jadi pertama kamu kasih dulu definisi dari punctuation itu apa. Kemudian tipe-tipe punctuation itu apa. Di sini apa namanya? Kamu kasih penjelasan tentang punctuation itu apa.
Terus di sini kamu kasih tentang macam-macam punctuation itu apa. Kita tadi punya full stop, periods ya kalau di sini. Kita punya periods, kita punya koma, colon, dan lain-lain. Kemudian di functionsnya eh, nanti bisa kamu jabarkan lagi. Jadi fungsi period itu apa, fungsi koma itu apa, berserta contohnya. Kan bisa dibikin kayak gitu ya. Duh, oke. And next. Mana sih? Oke. Terus, ini kurang lebih ya. Kalau kalian untuk main body-nya, jadi itu tadi untuk opening. Untuk main body-nya ya kalian sampaikan isi presentasi kalian itu apa. Ya. You can make a storyboard, bisa dibikin storyboard di awal untuk memudahkan kalian untuk tahu apa yang akan kalian presentasikan. You also can conduct your presentations with breaking up its apa namanya? Its sections making a key point. Jadi di breaking up dulu tadi dengan masing-masing key point-nya. Key point yang sudah kalian kenalkan di awal tadi. Jadi kan kayak tadi tuh key point-nya berarti oh ada berapa nih yang mau dibahas. Ada introductions, ada tipe, ada introduction, ada definitions, ada tipe, sama ada functions. Terus nanti ada contoh. Kan ada beberapa tuh. Jadi di masing-masing seksi kalian udah tahu mau memecahnya seperti apa. You have to present it incrementally, concisely, and in logical order. Tuh ya, logical order. Jangan bolak-balik acrak kadut. Ya, ibaratnya tuh ya kalau seandainya kita masak nasi goreng, bukan masukin kecapnya dulu. Baru nasi, masukin nasinya dulu. Baru kecap, kan gitu. Ya, in logical order. And also you have to illustrate with clear examples and visual aids. Ingat kamu presentasi, bukan cuma bacain. Ya, jadi examplesnya ya harus dikasih tahu, dibacain yang mana yang kamu maksud. Tadi kamu kasih lihat examples penggunaan periods. Yang mana sih periods? Oke lah kalau memang yang udah ngerti, ya dia bakal ngerti. Cuma kalau yang belum ngerti, apalagi kalau misalkan dalam satu contoh kalimat itu ada 3 atau 4 lebih dari punctuations. Yang mana yang kamu maksud dengan period? Yang mana yang kamu maksud dengan koma? Yang mana yang kamu maksud dengan colons? Gitu. Ya, keep it simple. Simple tapi jelas, tapi clear. And for the closing, you have a clear end to talk. Jadi kalian harus punya akhiran yang jelas yang untuk kamu sampaikan. Brief and simple summary of main points. Jadi di closing ini kalian sampaikan kesimpulan secara ringkas dari apa yang udah kalian sampaikan tadi sebelumnya. Kalian sampaikan kembali your main message of your presentations. Put in context of the big picture. Jadi nanti di akhir kalian bisa jelaskan. Jadi pada dasarnya punctuation itu adalah alat bantu bla 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 yang kita gunakan untuk ini secara ringkas, dikasih tahu lagi ke itunya, ke apa namanya audiensnya. Itu buat structure of your presentation. Jadi sebenarnya ada 3, cuman opening, main, sama closing. Ada tiga itu untuk struktur presentasi itu ya. Terus untuk visual aids kalian, ilustrasi ini menggambarkan betapa pentingnya gambar ya. Ini yang lagi baca ini, dia bilang tidak ada gambar sama sekali di buku ini. Hanya jutaan kata. Kenapa sih orang mau beli buku seperti ini? Ya. Untuk novel aja pun, orang akan tetap ada gambarnya minimal di cover ya. Untuk buku-buku pelajaran, khususnya buku-buku pelajaran kayak geografi, akan tetap ada figur, akan tetap ada tabel, akan tetap ada gambar di situ. Jadi emang yang namanya visual aid itu begitu pentingnya tadi untuk suatu presentasi. Slides, PowerPoint, poin-poin yang berpower.
poin-poin yang punya kekuatan. Kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk menjadi penentu atau penanda akan apa yang akan kamu jelaskan hari ini. Ya. Jadi ada header-nya, headline for main point. Ada body-nya, one point. Keep it simple. Don't overcrowd with bullets and details. Jadi kalau misalkan memang dalam penjelasan kalian itu, kayak tadi misalkan tipe-tipe punctuations nih. Misalkan kalian mau bikin slide types of punctuations. Ada 10 atau ada 50 types. Kalian sebutin semua di satu slide itu sampai penuh, tulisannya kecil-kecil banget di sini ya. Sampai ke sini. Misalkan. Bagus nggak slide seperti itu? No, ya. Kalau yang namanya PowerPoint, kalian nggak boleh terlalu rame di dalam satu PowerPoint. It's better for you to break up your slides into some slides gitu loh. Jadi mending kalian bagi-bagi slides-nya menjadi beberapa slides. Kalau memang, kita contohin langsung aja ya. Kalau misalkan, misalkan contohin di sini. Muncul nggak di kalian ini? Bentar ya. Kok belum? Oke, muncul ya di kalian ya. Jadi misalkan di slides ini, tuh. Jadi misalkan apa aja, misalkan tulis banyak sampai dia ngecil sendiri ya. Sampai penuh gitu di sini. Mana lagi nih? Biasanya kalau mahasiswa bikin presentasi, kalau kelihatan udah kayak penuh kayak gini, mereka malah mengecilkan huruf. Seringnya ya, kecil banget kayak gini. Cuman untuk memastikan bahwa presentasinya atau tulisannya masuk tuh di sini. Misalkan. Penuh banget nanti di sini misalkan. Sampai ke ujung-ujung. Kecil tulisannya mau dibaca juga susah. Enak atau enggak? Enggak. Orang nggak akan fokus bacanya. Jadi udahlah mending kalian kasih dikit-dikit tapi jelas gitu ya. Tuh. 3, 4 maksimal asal dia jelas. Sini tinggal kasih penjelasannya apa. Sini juga dikasih penjelasannya apa. Masalah jadi miss ngetiknya ya. Ya udahlah pokoknya. Itulah intinya ya. Paham nggak untuk yang dimaksud dengan jangan terlalu overcrowded? Cukup jelas Paham, ya? Miss. Paham. Paham, Miss. Oke. Udah balik belum? Ini Miss ngecek. Tinggal 10 menit lagi. Nggak apa-apa. Ini udah mau selesai juga. Oke. Jadi itu ya. Nah, kok nggak mau hilang. Oke. Dan kayak yang Miss bilang sebelumnya, visual, story, pictures, gambar, ditambahin animasi, ditambahin image yang sesuai dengan apa yang mau kalian sampaikan itu akan membantu audiens kalian buat memahaminya lebih mudah ya. So you can illustrate your material with image, animations to explain difficult points and generate interest. Tuh. Untuk membuat tertarik, audiensnya tertarik. Terus juga kalian harus perhatikan fonts and colors of your slides ya. Ada yang jangan nanti sampai yang apa namanya fontnya kegedean, fontnya kekecilan atau warnanya nggak cocok, numbur-numbur. Legible type and size itu kalian harus ingat 8 harus ya. Ini sebenarnya nggak terlalu kalau di kelas, apalagi untuk Zoom meeting ini tidak berpengaruh ya. Tapi kalau kalian presentasi di kelas, kalian juga harus memikirkan maximum viewing distance dari audiensnya. Apalagi kalau kalian presentasinya kayak di aula gitu ya. Kalau di aula kan, kalau layarnya gede,
itu kalian pastikan juga ya terlihat apa yang kalian presentasikan itu terlihat. Oke. Tuh. Mana yang lebih enak lihatnya? Yang kanan apa yang kiri? Yang kanan. Yang kanan tuh yang tulisannya apa, Fahira? Yang kiri, Miss. Yang tulisannya apa? Yang tulisannya Yang Arial apa yang tulisannya Edwardian? yang Arial. Tulisannya Arial. Lebih jelas ya. Apalagi kalau kalian pakai layarnya biru, tapi kalian pakai tulisannya warnanya hijau kayak yang Edwardian ini. Nggak kelihatan. Udah tulisannya kayak cacing, nggak jelas, warnanya juga mencolok, nggak kontras sama warna belakangnya. Ya udah susah nanti bacanya. Yang lebih mudah dibaca yang mana? Yang ini kan? Walaupun hurufnya lebih kaku cenderung daripada yang Edwardian ini. Gitu ya. Cuman kan yang diincar adalah audiensnya, bukan estetikanya gitu. Mau estetika mau pakai Edwardian juga boleh, tapi pastikan bahwa dia cukup jelas, ukurannya cukup gede, warnanya nggak kontras kayak gini. Oke, sekarang udah banyak sih apa namanya aplikasi-aplikasi untuk bikin PowerPoint yang bagus-bagus, yang mereka udah biasanya udah menyediakan warna-warna yang cocok sesuai untuk backgroundnya itu warnanya apa gitu. Ya, color combinationsnya itu jangan sampai yang kayak gini kita mau lihatnya susah tapi itu sebenarnya ada gitu ya. Be careful. Alright. And the most important one you have to practice practice first before you deliver your presentations. Jadi setiap mau presentasi ya walaupun cuma presentasi di kelas ya apa ya, jangan anggap ini cuman presentasi di kelas nggak itu. Ya kita belajar presentasi di kelas ini untuk nantinya kalian presentasi di benar-benar presentasi di muka umum gitu. Jadi ya kalian juga harus tetap praktis dari cara pengucapan, dari apa namanya kepedean kalian. Kalau misalkan kalian memang nggak tahu cara pengucapannya gimana, kalian cek dulu. Kita udah banyak aplikasi yang membantu kalian untuk mengecek pronunciation itu yang benar. Gak usah jauh-jauh, Google Translate itu bisa loh. Ya, jadi jangan sampai kalian mempresentasikan materi kalian. Kalian anak jurusan sastra Inggris loh. Kalian sudah harus lebih aware dengan pronunciation kalian. Masa lebih bagusan yang non bahasa Inggris kan gitu. Jadi kalian latihan dulu apa yang kalian ketik itu bisa kalian cek pronunciation-nya udah bener atau belum, cara baca punctuation gimana, cara baca conjunctions itu gimana, cara baca apa tadi yang ada di filenya novela tadi ya. Ini nggak cuma buat novela ya, ini karena baru novela yang presentasi katanya, makanya baru baru terlihat sekarang. Cuman maksud Miss tuh kalian juga harus lebih aware. Kalau saya memang nggak tahu gimana cara pronunciation, saya harus cari tahu dulu. Ya, kan nggak bisa, kalau saya, ini karena kalian di kelas saya dosennya, jadi saya kasih tahu. Kalau kalian presentasinya di luar, itu orang nggak akan ngasih tahu kalau kalian salah cara pengucapannya. Cuman akan langsung masuk di penilaian bahwa, oh pronunciation-nya nggak benar ini. Oke? Cukup jelas rasanya ya. Ada yang mau Yes, ditanyakan? Miss. Jelas, Miss. Jelas, Miss. Oke. Dan pada saat kalian presentasi ya, khususnya presentasinya offline, kalian itu ngomong, bukan baca. Ya. Padahal sebenarnya kalau kalian presentasinya online kayak gini, kalian lebih enak sih. Karena kita nggak terlalu kelihatan eye contact-nya ya. Cuman kalau seandainya kalian di tatap muka, di offline presentations, you have to memorize, talk and read. Bukan berarti kalian harus benar-benar memorize full kata per kata ya. Itu tadi bilang kalian harus pahami dulu isinya apa. Kalian tahu dulu apa yang mau kalian omongin.
Terus yang kalian ingat adalah poin-poinnya. Jadi ada beberapa pilihan sih untuk cara kamu untuk mendeliver your presentations. Ya, atau speech. Kan kalian speech juga nih namanya. Kalian bisa memorizing. Kalau memorizing, menghafal semuanya, menghafal banget semuanya, keuntungannya adalah kalian bisa atur eye contact sama audiensnya. Cuma kekurangannya biasanya ini sulit kalau seandainya presentasi kamu panjang, pidato kamu panjang. Untuk memorize semua itu susah. Terus lebih banyak kemungkinan errors dan nggak ada kesempatan untuk kalian mengembangkan presentasi kalian, improvising, ya. Terus kalian juga bisa memilih metode untuk membaca, reading from a text. Kalau kalian membaca kayak yang dilakukan sama Novela tadi, keunggulannya adalah ensures precision. Jadi kalian bisa bisa yakin bahwa yang kalian sampaikan itu sudah tepat, sudah presisi. Cuman kekurangannya adalah doesn't sound natural. Terus juga eye contact-nya nggak kamu jaga dengan audiensnya. Makanya tadi yang Novela tadi kerasa banget ya, Vel. Miss kasih kamu kesempatan untuk memperbaiki presentasi kamu lagi ya minggu depan. Terus winging it. Kalau winging it itu kalian ngalur aja. Kelebihannya adalah dia sounds emang natural, kedengarannya memang lebih natural, tapi kemungkinan untuk errornya juga amat sangat banyak. Yang paling tepat, bukan paling tepat juga sih, maksudnya yang paling minim kekurangan itu adalah speaking from slides. Jadi slides kalian yang memandu kalian untuk apa yang akan kalian omongkan gitu loh. Kelebihannya adalah organization saya itu well organized. Terjamin yang kalian sampaikan itu urut. Kalian juga tetap bisa eye contact sama audiens kalian. Kalian juga tetap bisa improvise. Tapi kekurangannya memang masih akan ada beberapa error. Ya. Sebenarnya yang mana kalian nyaman itu ini kenapa lagi ada ini ya tadi. Oke. Any questions? No. Si Devri ngomong no, tapi suaranya nggak ada. Ya. Jadi itu maksud saya. Make it seriously ya. Kalian udah semester 2. Abis ini kalian tuh cuman kuliah aktif itu cuman sampai semester 4 atau 5, if I'm not mistaken. Setelahnya kalian akan disibukkan dengan MBKM. Jadi di awal-awal inilah kalian harus udah tahu skill awalnya, basic skillnya, sehingga nanti ketika di akhir di semester atas kalian sudah bisa menerapkannya di mata kuliah lanjutan kalian. Okay. Any questions? Improve ya. Buat yang udah presentasi tolong diperbaikin lagi. Buat yang